Hanya. Untuk anunya Pak, untuk hasil panen begitu. Kan dalam 1 hektar mungkin Bapak bisa memprediksi berapa keuntungan. Maksudnya keuntungan di sini sudah keluar pupuk, sudah keluar mungkin yang lain-lain yang bersih, bersih penghasilan lah dalam per hektar. 1 hektar itu kalau untuk 1 hektar Ya. Berapa gabah yang jadi biasanya? jadinya biasa itu kalau jadi Ya. hasilnya juga memungkinkan itu biasa itu Setelah di Pajeko di Pajeko untuk membalikan tanah kalau agak keras ya. iya. Setelah di Pajeko begitu kita lagi untuk anu lagi namanya, kalau orang Bugis namanya itu gulung-gulung. Gulung-gulung yang ini. Iya, seperti ini gulung-gulung. Kalau gulung-gulung itu untuk penghancuran tanah. Jadi kalau sudah di Pajeko langsung digulung-gulung lagi. Iya. Tapi kalau itu untuk supaya cair, kita mencair. Setelah mencair baru bisa ditanami. ya ya. Itu lagi dianukan untuk pencabutan bibit. Kalau ini kan tadi langsung saya lihat langsung tidak di Pajeko. Iya, karena tidak saya Pajeko karena ini tanahnya lembek. Lembek. Iya. Jadi langsung digulung saja. Jangan langsung digulung saja. Ya sekitar 6 kali kah. Di sini Bapak kerja sawah sampai berapa hari biasa Magalator? Artinya dalam artian ada sampai selesai lah, sampai menanam berapa hari itu selesai di Galator? Karena kita ini perencanaannya juga maksimal sampai 20 hari. Oh, bibitnya sudah turun padi? Iya, sudah turun. Artinya itu bibit sekarang ini kan sudah umur berapa hari? 4 hari. 4 hari. Itu bibit biasanya berapa hari dipanen? Bukan dipanen, dicabut. Itu maksimalnya untuk ditanam. Kalau saat namanya ini kayak ini kan kemarau. Ya, kemarau. Jangan kemarau, jadi biasanya itu kita itu sampai 17 hari. 17 hari bisa dicabut, ditanam. Iya, sudah bisa dicabut dan ditanam. Tapi kalau musim hujan bagaimana? Kalau musim hujan itu maksimalnya biasa itu 24 hari. Kenapa agak lama? Agak lama karena biasanya itu kan banjir. Banyak airnya ya, supaya banyak airnya dan banyak sisanya. Jadi kalau sudah banyak keong. Kalau sudah di Galater begini diracung lagi ya supaya siswanya mati. Iya. Sebelum ditanamin diracun dulu supaya keongnya itu mampus. Kalau keongnya sudah mampus, ya tinggal tanami. Supaya tidak ada penghalang lagi bagi bibit. Oke, nanti selanjutnya kita nanti akan melihat bagaimana caranya masyarakat menanam dan mungkin bagaimana model penanamannya ya. Tunggu saja di video selanjutnya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang dengan kru teropong. Sama-sama Pak. Ya. Mungkin ada Pak, artinya saya mau bertanya ini motivasinya yang membuat tambah semangat jadi petani begitu. Mungkin ada sesuatu, saya bangga jadi petani. Bangga jadi petani ya Pak ya? Wah, saya sangat bangga. Ya, apa yang membuat kita sangat bangga begitu? Ya, saya jadi petani nggak beli beras Pak. Iya. Nah itu yang pokok Pak Di. Iya. Nah sementara ini kan makanan pokok Pak. Iya. Terus apa lagi Pak yang? Dan nggak beli beras, ya kalau beli ikan oke lah beli, tapi keunggulannya petani dulu pasti harus ada beras lah. Iya, semua orang. Iya, semua orang walaupun dia pegawai, dia kerja di mana, di bank, pasti semua butuh beras. Dan dari bapak seperti inilah mungkin bapak tidak rasa beras gabah yang bapak jual mungkin. Kalau habis panen jual itu mungkin berasnya kita tidak, siapa yang akan menduga kira-kira nanti artinya hasil kerja Atta itu akan sampai di piringnya Pak Presiden. Iya betul. Jadi memang petani harus diperhatikan.
Mulai dari bagaimana supaya hasil panen bagus begitu. Ya, ya itu kalau kita mau berpikir lagi masalah begitunya, hasil panennya bagus, ya harus kerja, harus berusaha, dan perawatannya ya harus dirawat dengan baik juga. Kalau untuk pemuputan Pak, untuk pemuputan umpama kalau sudah ditanam, dalam hitungan berapa 1 hektar lah, dalam hitungan 1 hektar itu kita untuk pupuknya, untuk supaya subur ini padi, bagaimana anunya? Mungkin pupuknya berapa? Biasanya urea Berapa? kalau 1 hektar itu, urea itu saya pakai 8 karung. 8 karung. Iya. Apalagi selain urea? TS saya pakai maksimal dengan pendobolan itu biasa maksimalnya dengan 5 karung. Dengan CA itu kadang saya pakai kalau 1 hektar. Kalau 1 hektar biasa saya pakai juga 5 karung. Hanya biasanya ureanya paling banyak. Untuk anunya Pak, untuk hasil panen begitu. Kan dalam 1 hektar mungkin Bapak bisa memprediksi berapa keuntungan. Maksudnya keuntungan di sini sudah keluar pupuk, sudah keluar mungkin yang lain-lain yang bersih, bersih penghasilan lah dalam per hektar. 1 hektar itu kalau untuk 1 hektar, ya, berapa gabah yang jadi biasanya? Jadinya biasa itu kalau jadi, ya, hasilnya juga memungkinkan, itu biasa itu di atas 100 karung. 100 karung. Iya. Gabah itu. Gabah. Kalau untuk 100 karung gabah itu biasanya jadi berasnya berapa? Kalau jadi berasnya itu kalau 100 jadinya 50 karung beras yang mungkin ukuran 50 kilo ya? Iya, ukuran 50 kilo. Terus kalau 50 berarti 5 kali 5 25 berarti 2.500 kilo ya? Iya, 2.500 kilo. Berapa harga beras? Harga beras saja sekarang sudah 8.000, 9.000, macam-macam. Ada juga yang jual 10.000. Jadi mungkin sekitaran berapa lah kira-kira penghasilan yang bisa didapat? Kalau biasanya satu kali panen begitu? Kalau saya biasa 1 kali panen ini kan hanya melampaui 150 karung. Ya, 150 karung. Itu pun salah-salah juga karena saat panennya ini dari pemindahan bibit itu sudah kurang baik. Tidak, maksudnya kita ini berbicara dalam 1 hektar. Ya, dalam 1 hektar itu kan tadi Bapak bilang 100 karung bisa jadi. Iya, maksimal karena perhitungannya 1 are itu 1 karung. 1 karung ya. Jadi, tapi biasa melampaui. Iya. Tapi itu minimal, itu minimalnya. Minimal 100 karung. Iya. Bisa mungkin sampai 150 karung ya? Bisa kalau umpama lagi bagus panennya. Lagi bagus, perawatannya juga. Jadi sesuai dengan perawatan. Jadi kalau umpama 1 hektar sawah yang kita kerja, kira-kira penghasilannya begitu? Kalau penghasilannya biasanya kalau saya jual gabah saja 50 karung itu biasa saya dapat 20 juta. 50 karung. Iya, 30 juta. Maksimal 30 juta. 50 karung itu. Enggak sampai. 25 lah. Ya, 25 juta per 50 karung. Tapi iya. Kalau 100 karung berarti 50 juta. Iya. Tapi mungkin keluar pupuknya dan segala macam. Sudah keluar itu?
Kalau itu sudah keluar. Sudah keluar, karena kalau umpama didapat 150 karung, berarti 100 karungnya tadi untungnya menjadi tanah tuh. Iya, 100 untungnya itu. Yang 100 karung. Biasanya itu kalau 1 hektar itu maksimal kalau jadinya Bagus. menghasilkan memuaskan nanunya itu biasanya 130 karung 130 karung. hektar. Ah. Jadi hitungannya 30 karungnya untuk semuanya nih. Iya, sudah keluar untuk pupuknya Pupuknya. apa. Jadi 30 jadi 100 karung bersih dapat lah. Iya, Bersih itu penghasilan. bersih. Berarti 50 juta ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, Hui ini saya khusus teropong akan meneropong kegiatan-kegiatan pertanian kita yang ada di utamanya yang ada di Kabupaten Maros ini. Mungkin kalau Bapak punya keluhan, mungkin kalau Bapak punya keinginan ke pemerintah atau mungkin kemana, mungkin bisa disalurkan lewat sini. Barangkali mungkin salah satu bisa melihat video ini, dia mendengarkan. Silakan Bapak, mungkin ada sesuatu Iya. yang ingin disampaikan kepada. Kalau untuk seputaran petani di sini banyak yang kita inginkan, Ya, termasuk termasuk mobil cincang. mobil cincang. Nah, Itu mobil cincang itu mobil panen juga ya? Bukan, beda. beda itu. Mobil cincang itu. Kalau mobil cincang macam sana itu Pak, itu yang lagi ada. Iya. Untuk itu sama hal, artinya tugasnya pokoknya itu sama dengan galaktor ya, Sama. Sama. Iya, persis dengan traktor. traktor. Hanya kalau traktor manual seperti ini kan manual. Jadi belum ada memang pembagian dari pemerintah terkait dengan mobil pencincang itu. Belum ada. Belum ada ya. Depannya untuk petani ini nggak susah-susah amat. Ya. Nggak seperti dulu cangkul-cangkul. Cangkul-cangkul. Ya saya masih rasa dulu namanya mas cangkul. Gitu ya Pak. Udah biasa rasakan juga cangkul-cangkul. Iya, cangkul-cangkul dulu. Saya sangat merasakan namanya mas cangkul. Saya dulu itu susah karena sudah cangkul, sudah dicangkul, pergi diinjak-injak Ya, seharian. Biasa 5 hari diinjak-injak, baru bisa ditanamin. Dengan adanya traktor ini ya kita sudah. Iya, adanya traktor ini syukur alhamdulillah. Tapi kan dunia semakin canggih. Iya. Ada lagi muncul namanya pas cincang, lebih enak lagi mobil. Iya. Jadi orang tidak. Ini juga kita kalau masih kecapean kejar traktor itu dorong. Iya. Ini biasanya kita kejar-kejar besi. Nah, sekarang ini kan ada lagi yang canggih. Ya. Artinya besi kita dudukin. Dia tinggal jalan. Ya, jalan. Dulu kan orang kan pakai potong padi itu orang. Artinya dalam artian kita memanggil orang, tetangga-tetangga, kerabat-kerabat kita untuk pergi panen. Itu dulu. Iya, dulu itu. Dulu seperti itu. Dan orang yang datang panen itu kan ada sistem bagi hasil. Iya. Kalau tidak salah kalau dia bisa mengumpulkan sampai 5 karung, 4 karungnya untuk berapa ya? 6 karung, 5 karungnya untuk petani, 1 karungnya untuk ini pesawat lah ceritanya. Yang motong. Nah, sekarang sudah tidak berlaku itu karena ada mobil Pak Di. Iya. Tapi tetap juga masih dibagi. Tetap dibagi. Biasanya dibaginya ke yang punya mobil saja. Yang punya enggak. Juga ada pembagiannya. Karena itu masalahnya sudah kendaraan yang beraksi. Ya, beraksi. Artinya semakin canggih sekarang. Jadi 10 keluar 1. 10 keluar 1. Iya. Tidak maksudku saya begini. Dulu mungkin anggaplah saya yang tidak punya sawah. Iya. Tapi saya rajin pergi bantu kalau umpama orang panen. Saya langsung pergi bantu. Iya. Di situ kan saya juga bisa dapat gabah walaupun saya tidak punya sawah. Iya. Tapi saat ini karena mesin mobil sudah berjalan, jadi otomatis tenagaku sudah tidak dipakai lagi. Iya. Kira-kira bagaimana kita memandang situasi seperti itu? Ya syukur alhamdulillah sekarang itu. Kalau situasi sekarang ini semakin canggih. Dan sekarang dulu kita pikul gabah, sekarang tinggal bonceng-bonceng motor. Bonceng motor. Semakin kita perkembangan akal semakin bagus begini, bagus begini.
ya kayaknya sudah cukup lah untuk pertanyaannya. Nanti kalau ada bahan lagi saya bertanya-bertanya. Tidak apa-apa, Dik? Iya iya Pak. Iya, iya, oke. Terima kasih. Dengan siapa, Pak? Dengan namanya, Pak? Iya Pak Iwan. Iwan. Iya. Ah, iya. Namanya bukan Iwan Pals, Pak ya? Bukan. Siapa, Iwan Dik? aja. Oh, Iwan aja. Iwan Ride. Oh, Ridwan. Iya. Tapi kebiasaannya itu orang Makassar punya Pak Dengang biasanya. Hah? Mungkin ada Daeng apakah? Dengan Ride Dengata. Oh, Dengat. Itu biasanya Pak Dengang itu artinya identik. Iya. Itu. Identik dengan sesuatu, mungkin sarap dengan makna, sarap dengan sesuatu. Kira-kira kalau mungkin bisa saya tahu itu Dengata itu punya makna atau bagaimana lah. Iya itu punya makna. Ya, maknanya mungkin bisa dijelaskan atau Maknanya lihat orang sudah kenal, sini dulu mampir dulu. Nah, itu. Jadi artinya kita saling sipangata. iya Nah, hargai. saling hargai. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.